Sahkan gol offside petugas VAR asal Thailand jadi sorotan. Keyakinan Sintayong panasi publik Indonesia. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Sintayong mengevaluasi kesempatan timnas Indonesia untuk melanjutkan ke babak 16 besar. Ia juga mengakui keunggulan Irak dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, Coach Sintayong tetap percaya bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk ke babak berikutnya. Dalam kesempatan ini, Sintayong memberikan contoh saat ia melatih Korea Selatan dan menciptakan kejutan dengan mengalahkan Jerman 2-0 di Piala Dunia 2018. Menggambarkan bahwa dalam sepak bola segalanya mungkin terjadi. Momen tak biasa terjadi di luar Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan, Qatar. Jelang menggelar laga timnas Indonesia versus Irak pada Senin malam kemarin. Mulanya banyak supporter Indonesia yang datang ke stadion. Sebelum kick-off, mereka pun ramai-ramai berkumpul dan menari di luar venue. Merujuk unggahan akun Irak Football Podcast di media sosial X @IrakFootballPod, terlihat para pendukung timnas Indonesia berkumpul di salah satu titik di luar stadion. Terlihat bahwa terdapat satu panggung yang diperuntukkan untuk pergelaran budaya Indonesia, terutama tari-tarian. Menariknya, lagu rungkat diputar untuk mengiringinya. Begitulah timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding, dipastikan ada supporter timnas yang mendukung. Supporter timnas Indonesia tetap memberikan dukungan maksimal saat melawan Irak pertandingan perdana grup D Piala Asia pada Senin kemarin. Pertandingan ini tidak hanya jadi sorotan bagi orang dewasa, namun supporter kecil asal Indonesia pun memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Chant dan teriakan supporter Indonesia tetap terasa meski terdengar samar-samar. Mereka tak kenal lelah memberikan dukungan kepada skuad merah putih yang berjuang di lapangan hijau. Mereka memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia sampai akhir laga. Dalam hal ini, tenaga kerja Indonesia di Qatar dan supporter sengaja datang ke Al Rayyan bercampur menjadi satu untuk mendukung timnas Indonesia. Memang skuad Garuda melakoni start di Piala Asia 2023 dengan kekalahan. Meski tak bisa melanjutkan tradisi kemenangan di laga perdana, namun gol sematawayang Marcelino Ferdinand membuat tradisi cetak gol terjaga. Perlu diketahui pada dua partisipasi sebelumnya di Piala Asia 2004 dan 2007, Indonesia juga selalu memulai turnamen dengan ukiran gol. Budi Sudarsono menjadi sosok spesial yang mencetak gol bagi tim Garuda dalam start dua edisi tersebut. Bedanya, si ular piton membawa Indonesia meraih kemenangan pada matchday pertama fase grup Piala Asia 2004 dan 2007. Gol pembuka Budi Sudarsono pada menit 26 dilengkapi lesakan brilian Ponario Astaman pada menit 48. Adapun 3 tahun kemudian, Indonesia kembali memulai turnamen dengan kemenangan atas rival dari kawasan Teluk Persia, Bahrain. Kali ini Budi pada menit 14 menjadi komplit dengan kontribusi susulan Bambang Pamungkas pada menit 64. Seperti yang ramai menjadi perbincangan, gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohamed Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuens serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Usai laga, nama wasit Tantasev Ilgiz asal Uzbekistan pun menjadi sorotan. Namun sang pengendali tak bisa berbuat banyak lantaran hanya mendapatkan masukan dari VAR. Dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Sivakron Pudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke mengakui tidak mudah bagi skuad Garuda untuk lolos ke babak 16 besar
Piala Asia 2023 dan menjadikan turnamen ini sebagai kesempatan untuk menimba ilmu. Klok menyadari tidak mudah untuk mendapatkan tiket 16 besar. Menurutnya, publik sepak bola nasional akan memaklumi bila keinginan lolos dari fase grup tidak terrealisasi. Menurut Klok, ajang seperti ini bisa mengembangkan persepakbolaan Indonesia. Kami merupakan tim termuda dibandingkan seluruh tim Piala Asia. Jadi ini akan sangat sulit bagi kami. Lolos ke babak berikutnya adalah sebuah pencapaian besar. Masyarakat di Indonesia juga tahu itu. Mereka punya semangat tapi juga realistis, kata Mark Klok. Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3 dari Irak pada match day pertama grup D Piala Asia. Laga tersebut menegaskan bahwa ada masalah yang cukup pelik di lini belakang skuad Garuda. Sejatinya, materi pemain belakang Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 cukup bagus. Namun fakta kebobolan 14 kali dalam 4 laga bukanlah catatan yang menarik. Hal ini pun mengundang reaksi dari Ketum PSSI. Erick mengatakan sektor yang diisi oleh banyak pemain naturalisasi ini masih perlu dibenahi. Ini menunjukkan kita perlu berbenah terutama pada lini pertahanan, kata Erick Thohir. Piala Asia 2023 masuk ke dalam kalender FIFA, jadi setiap pertandingan yang dimainkan berdampak pada poin dan posisi di ranking FIFA. Piala Asia 2023 sendiri masuk ke dalam kategori level 1 dalam kalender FIFA. Alhasil kekalahan atas Singa Mesopotamia membuat skuad Garuda kehilangan 8,35 poin dan turun 1 peringkat di ranking FIFA. Sementara bagi Irak, mereka mendapatkan tambahan 8,35 usai mengalahkan Timnas Indonesia. Kini Indonesia pun memiliki 1053,60 poin di ranking FIFA. Jumlah itu sudah termasuk pengurangan usai kalah dari Irak. Dengan jumlah poin itu, Indonesia turun ke posisi 147 di bawah ST Kids dan Nevis dengan 1057,05 poin. Pelatih Bayangkara FC Mario Gomez melempar pujian kepada Timnas Indonesia U20. Meski kalah dari tim asuhannya, Bayangkara FC dalam laga uji coba. Namun, Timnas Indonesia U20 tetap dinilai Mario Gomez sebagai tim berkualitas dan berpotensi terus berkembang. Pelatih berkembang saat Jerman itu mengatakan, Bayangkara FC sangat menikmati laga uji coba melawan Timnas Indonesia U20, sebab Bayangkara FC mendapatkan perlawanan ketat dari skuad Garuda Nusantara. Untuk kami, tentu sangat penting karena mereka Timnas Indonesia U20 punya pemain yang berkemampuan dan cepat. Mereka menahan bola dengan sangat baik. Lalu untuk kami, juga karena kami bisa menekan di beberapa posisi. Hasilnya tidak penting, yang lebih penting adalah permainannya, kata Mario Gomez.